Masih bersama dengan Pak Haji Anur di sini bicara mengenai membangun masa depan melalui kearifan dengan mencintai lingkungan. Tentu hal yang memang harus kita lakukan adalah kesadaran, dan menumbuhkan kesadaran ini kan cukup sulit Pak ya. Terlepas dari pendidikan yang memang juga begitu luar biasa memberikan dampak, tapi kadang pendidikan pun juga bahkan tidak cukup untuk seseorang bisa sadar akan cinta dengan lingkungannya. Dan bagaimana sebenarnya hal yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat pada umumnya untuk tetap mencintai lingkungan itu tadi, Pak? Yang pertama tentu menjadikan lingkungan itu sebagai bagian penting dalam hidup. Sebagaimana diri pribadi, bahwa sebagai organisme yang hidup, ada kerjasama dalam organisme yang hidup itu agar dia bisa berjalan secara bersama. Ketika lingkungan itu dihargai, tentu dia pun akan memberikan penghargaan yang sama. Begitu sebaliknya, ketika kita memperlakukan lingkungan secara tidak arif dan berkelanjutan, niscaya lingkungan pun akan memberikan respon terhadap apa yang kita lakukan. Nah, upaya untuk menumbuhkan kecintaan kepada lingkungan ini, yang pertama tentu dengan melakukan kegiatan-kegiatan positif. Contoh? Misalnya membuang sampah pada tempatnya, membersihkan alur sungai, sehingga sungai itu menjadi bersih dan lestari. Seperti yang memang sudah dilakukan oleh saat ini pemerintah kota, walaupun memang bisa dikategorikan sebagai hal yang baru saja dilakukan pada saat pasca banjir, tapi tidak ada telat Pak ya untuk kemudian juga bisa kita menumbuhkan rasa kesadaran itu tadi. Ya, tidak ada yang terlambat. Mungkin ada sedikit pantun ini untuk menggugah semangat kita untuk cinta kepada lingkungan meskipun agak sedikit terlambat. Pantunnya itu dalam bahasa Banjar. Baik. Bagi mit manjujut kada ampagat, batahan tarik sasadang mahanjam, bagamat bakaraut kada am talambat, bahara tumbuh cinta kepada alam. Baik, artinya daripada tidak sama sekali lebih baik terlambat, tapi kalau bisa memang sebenarnya tanggap dengan ketika apa yang memang harusnya dilakukan, begitu Pak ya. Ya walaupun dengan terlambat ini sendiri kan bukan hal yang memang diharamkan, tapi sebenarnya sesudah terjadi kadang kesadaran itu tumbuh, dan mungkin baru saja diambil bahwa hal yang memang bisa kita lakukan tidak lain tidak bukan adalah bergotong royong untuk kemudian bisa bersama-sama. Tapi ketika di satu sisi Pak kita sudah sadar akan hal itu, buang sampah dan lain sebagainya, tapi di sisi lain mereka yang kemudian masih belum sadar akan hal ini. Nah, apa secara maknawiyahnya di dalam pandangan Islam akan hal ini terhadap sikap kita? Ya, ketika kita melihat dari sisi pandangan Islam, ada satu hadis yang menyampaikan upaya kita untuk menumbuhkan cinta kepada lingkungan. Bahwa setiap yang dilakukan itu kebaikan kepada lingkungan tentu berbuah juga kepada amal kebajikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yagrisu gharsan aw yajra'u zar'an fayakulu minhu tayran tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun." Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam tanaman, kemudian tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, ataupun hewan, kecuali baginya dengan tanaman itu adalah sedekah. Jadi dikategorikan sedekah, Pak ya? Sedekah. Nah, dengan begitu berarti amal kebajikan itu juga berkaitan dengan lingkungan apa yang kita upayakan, meskipun pada dasarnya tidak dinikmati secara langsung, perlu waktu yang panjang, namun dinikmati oleh makhluk yang lain, itu juga merupakan sedekah. Sebagaimana sedekah jariah ketika orang membangun masjid, membangun sekolah, begitu kan. Nah, ini yang kita masukkan dengan membangun masa depan.
Masa depan dalam konteks Islam itu yang pertama tentu terkait dengan duniawi. Bahwa seseorang mengusahakan agar hidupnya baik, sejahtera, damai, selamat. Dengan begitu dia mengusahakan agar pendidikan berlangsung dengan baik, lingkungan hidupnya juga tertata dengan baik sehingga kehidupan ini bisa berjalan dengan maslahat. Masa depan yang kedua itu berkaitan dengan ukhrawi. Apa yang dilakukan di dunia ini terkait juga dengan kehidupan akhirat. Nah, dalam pandangan eksistensialisme, kehidupan di dunia ini adalah kehidupan antara. Ketiadaan yang pertama itu ketika dia berada di alam roh, kemudian berada di dunia, dan ketiadaan yang kedua itu dalam akhirat. Dalam pandangan Islam, alam akhirat itu berkaitan juga dengan apa yang ada di dunia. Karenanya perbuatan cinta kepada lingkungan, menyayangi kepada sesama, ini merupakan bagian penting yang nanti berpengaruh juga terhadap kebaikan dan keselamatan pada kehidupan akhirat. Baik, artinya memang hal yang memang dapat kita lakukan adalah tentu banyak yang bicara mengenai tidak hanya secara dunia namun juga secara akhirat begitu. Itu memang sudah termaktub dalam hadis maupun juga Al-Qur'anul Karim. Kita ketahui memang dengan apa yang memang sudah dilakukan hari ini, Pak ya. Begitu banyak dampak lingkungan yang dapat kita rasakan, terutama karena musibah banjir. Musibah yang kian datang, ini kan tidak lepas dari yang namanya semacam ulah manusia itu sendiri juga di luar dari qadarullah dan atas izin Allah itu tadi. Nah, sejauh mana sebenarnya peranan manusia dalam hal ini untuk kemudian mampu memberikan hal yang bisa berdampak positif sekalipun apa yang dilakukannya juga membawa dampak negatif, misalkan pertambangan. Ya, manusia adalah makhluk yang dianugerahi wewenang sebagai khalifah fil ard. Dalam bahasa filosofik disebut dengan pengkosmos utama bumi ini. Sehingga manusia dengan perbuatannya dapat membawa kepada kemakmuran dan kemaslahatan, namun juga ketika berlebihan tanpa memperhatikan kepada kelestarian lingkungan dapat membawa kepada kerusakan. Ada satu pantun mungkin lagi Pak, yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan ini, yang mudah-mudahan bisa menumbuhkan kecintaan juga kepada lingkungan. Betul, silakan Pak. Mana lilawang kalang dijarap, pisitkan musti ikut baulang, manggali lobang, tambang baharakan ingat, pintangan tabuk reklamasi pulang. Nah, gitu kan. Reklamasi yang memang memerlukan begitu banyak dana mungkin dan hal-hal yang sifatnya memberikan dampak luar biasa kepada masyarakat. Kalau kita bicara mengenai tambang sendiri kan Pak, memang secara utuh termaktub dalam undang-undang, memang sudah diberikan izin dan bahkan juga banyak tambang yang beroperasi ini di luar dari izin yang diberikan atau ilegal begitu. Nah, sejauh mana sebenarnya masyarakat dalam hal ini mengambil sikap bagi mereka yang bukan merupakan pelaku dari perusahaan tambang? Ya, tentu yang pertama memberikan respon terhadap kegiatan itu, seminimal mungkin kegiatan itu tetap memperhatikan kepada pengelolaan sumber daya alam. Ada AMDAL yang harus diperhatikan. Prosedurnya lah Pak ya? Ya, prosedurnya. Dan tentu tadi kalau kaitannya dengan agama, ketika seseorang memandang bahwa setiap kegiatan yang dilakukannya itu berpengaruh dengan kehidupan ukhrawinya, kegiatan keakhiratannya, dia akan melakukan sesuatu secara baik, secara bijak. Mereklamasi itu juga merupakan bagian dari menanam kebaikan. Karena dengan reklamasi, akhirnya alam tetap lestari, manusia tetap mampu menikmati kebaikan alam yang ada, sehingga anak turunan kita ke depan pun tetap menikmati alam yang lestari. Nah, reklamasi, reboisasi juga begitu diperlukan. Juga begitu. Sesungguhnya hal. Bukanlah dipandang hanya sekedar mereklamasi, menanam kembali pohon-pohon itu, tetapi dia menanam kebaikan.
Baik. Menanam kebaikan itu adalah amal jariah dan Mhm. niscaya berbuah kepada amal pahala yang diganjar kebaikan oleh Allah Mhm. Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita bicara mengenai balasan secara positif, pahala berlipat ganda bagi mereka yang tetap memikirkan reklamasi dan kemudian juga reboisasi. Lalu bagaimana hukuman bagi mereka yang kemudian juga secara utuh melakukan penambangan liar, kemudian juga penebangan pohon secara liar dan lain sebagainya sehingga menyebabkan kekeringan atau bahkan menyebabkan banjir dan juga beberapa musibah lainnya di Indonesia. Kita akan kembali dan tetaplah bersama kami dalam program Majelis Sore, Majelis Kita Semua.